Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ayu Kawis, Dimarta, Jenny Lutfi Fauji, Tita Kumalasari akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem Joint Application Development atau disingkat JAD. Oke, pada pembahasan pertama tentang metodologi pengembangan sistem. Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, postulat-postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Metodologi adalah suatu cara teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem berarti metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat atau kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Oke, pada pembahasan kedua yaitu tentang Joint Application Development atau JAD. Joint Application Development merupakan tahapan atau langkah-langkah dan merupakan salah satu prinsip bagaimana agar pengembangan sistem informasi sukses. ECA 2011. JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. Gilang 2015. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa Joint Application Development adalah proses atau langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan pengembangan sistem dalam memenuhi kebutuhan yang melibatkan pengguna, manajer, dan informasi teknologi spesialis. Tahapan Joint Application Development. Tahapan yang pertama yaitu Project Definition. Project Definition menentukan tujuan dan lingkup project, kendala-kendala project, dan project team. Tahapan yang kedua yaitu Research. Dalam fase kedua ini, manajemen menemui orang-orang bisnis dan melakukan aktivitas seperti mengamati atau observe, melihat kembali atau review, dan diskusi. Setelah itu kemudian menemui perancang sistem dan melakukan aktivitas seperti nasihat teknis atau technical advice dan diskusi. Tahapan yang ketiga yaitu Preparation. Dalam fase ini terdapat pre-session meeting yang berisi orientation, overview oleh para leader, material preparation, dan solution guide. Kemudian, semua peralatan yang dibutuhkan pada saat JAD session nanti mulai dipersiapkan seperti flipchart, magnetic overhead projector, electronic whiteboard, computer projection unit, tape atau video recorder. Tahapan yang keempat yaitu JAD session. JAD merupakan sebuah teknik yang berfokus pada keterlibatan dan komitmen pengguna dalam menentukan kebutuhan dan merancang desain aplikasi. JAD biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder proyek yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. Tahapan yang terakhir yaitu Final Document. Memprediksi dan mendapatkan persetujuan untuk dokumen akhir yang fokus pada kebutuhan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Joint Application Development atau disingkat JAD. Kelebihan JAD yang pertama, jika pengembang dan user bekerja sama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototipingnya. Terus yang kedua, melibatkan kerjasama tim proyek. Terus yang ketiga, memberikan dukungan yang besar dan penerimaan sistem yang baru dapat menghasilkan sistem dengan kualitas yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, dapat mengurangi screw creep hingga 50%. Terus yang keempat, keterlibatan banyak user akan mendukung proses implementasi sistem baru dengan biaya training yang lebih rendah. Terus kekurangan JAD.
Yang pertama, dana yang diperlukan untuk membangun suatu sistem lebih mahal. Yang kedua, dalam analisa sistem akan memakan waktu yang lebih lama karena sangat sulit untuk mendapatkan waktu dan ketersediaan user dalam JAD session. Terus yang ketiga, pendekatan JAD memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh proses kelompok membuat seseorang yang mendominasi forum, sedangkan yang lain akan menjadi penonton saja dan tidak memberikan kontribusi dalam pembahasan.